Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar hari ini. Pada kesempatan kali ini di tanggal yang bagus, tanggal 21 bulan 12 tahun 2021 jam 12 ya. Hari ini juga hari onde nih kita. Hari yang istimewa, kita dapat kedatangan tamu Ko Michael Yo ya. Ya ini lagi liburan juga. Terima kasih ya kok udah bersedia jadi narasumber kita kali ini ya. Sama-sama. Oke, saya juga di sini saya ditemenin juga sama Andre Lukito dari Investor Akademi Indonesia. Ya silakan narasumber penyapa peserta. Mungkin Andre dulu, Andre silakan. Oke ya, seperti biasa nih, udah berapa kali ketemu sama Ko Michael ya? Mungkin 3 kali sama Panin ya. Ini senang banget setiap kali ketemu sama Ko Michael ini banyak dapat insight nih ya. Kita bisa belajar banyak, biarpun saya seorang fundamental, tapi pengen belajar juga nih apa yang dipelajari dari Ko Michael. Saya semoga mungkin kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Teman-teman juga bisa follow IG-nya Ko Michael juga sama saya dan CVV ya nanti ya, untuk bisa belajar lebih lanjut. Thank you banyak, Ci. Oke, sekarang Ko Michael kok, silakan kok menyapa fansnya nih, banyak fansnya di sini kok. Enggak lah, halo semua. Halo, thank you ya. Udah join siang-siang nih, masih sempetin join ke acara kita. Kembali lagi nih, ini kayaknya awal pertama kali aku nge-live tuh, awalnya tuh memang sama Cik Vivi. Habis itu di akhir tahun juga akhirnya sama Cik Vivi ya. Jadi kayaknya kita di awal sama di ujung kita live, Kak. Ya, tiap akhir tahun kita kok. Oke, iya. Waktu itu juga akhir tahun, bener-bener. Iya. Oke, thank you kok. Kita langsung mulai aja kali ya kok. Kita punya beberapa pertanyaan ya kok. Nanti mungkin kita giliran ya. Sama Andre tanya, terus kita kalau mau saling tanya juga boleh ya kok. Kita santai-santai aja lagi liburan begini juga ya kok. Nah, ini mungkin pertama saya tanya Ko Michael dulu ya. Nah, ini saya mau minta pendapat Ko Michael nih. Sebenarnya kondisi market sekarang tuh kayak gimana sih? Orang pada bilang boring, tapi ada yang seneng-seneng juga ada gitu ya. Yang rugi ada, yang untung ada. Sebenarnya secara menurut Ko Michael view-nya tuh kayak gimana sih kok? Terus terang market sekarang ini abstrak ya, atau bisa dikatakan tuh dia punya arah yang uncertainty-nya tinggi, atau alias nggak jelas marketnya kemana. Nah, beberapa saham seperti big caps kita, terutama big banks seperti BBNI, BMRI, BBCA, kalau kita tarik mundur ke belakang, selama 2 bulan lebih, hampir 3 bulan nggak kemana-mana, bahkan cenderung turun. Nah, that's why banyak yang mengatakan itu boring. Tapi alasan dari penurunan blue chip ini, itu membuat saham-saham second liner dan third liner kebanyakan manggung. Dan itu yang membuat para trader yang suka dengan volatilitas merasa bahwa ini market yang cocok untuk mereka. Nah, so inilah yang membuat mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan buat mereka mendapatkan alpha gitu, atau istilahnya trading dengan saham yang volatilitasnya kecil dan cenderung nggak liquid. Nah, itu yang membuat mereka oke di situ. Nah, kita tahu bahwa di akhir Desember ini kita tuh udah kedatangan satu musuh baru nih untuk bursa, yaitu virus baru dari turunan COVID, yaitu namanya Omicron. Dan itu sampai saat ini kejelasannya tentang vaksinnya dan tingkat death rate-nya yang sampai saat ini terlihat masih rendah, itu membuat orang investor pun masih tetap melakukan wait and see gitu kan. Itu yang membuat market saat ini nggak kemana-mana. Tapi I believe tahun depan kita IHSG akan jauh lebih baik daripada tahun 2021. Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau kayak kompetisi dari sekuritas itu pengaruh nggak sih bikin volatilitas gitu, harga-harga saham kan jadi banyak yang aneh-aneh gerak-gerak gitu ya kok? Of course. Jadi banyaknya kompetisi trading, apalagi yang dengan value yang tinggi ya, itu membuat ketika ada big player entry di satu saham, yang lain juga kenceng gitu, ngikutin. Jadi itu membuat transaksi value kita di saham-saham yang rata-rata sahamnya aneh gitu. Kan nggak mungkin trading di BBCA, gimana caranya mau kompetisi di BBCA kan. Jadi saham-saham yang kecil itulah yang diincer. Nah, tapi saya juga pernah perhatiin bahwa ketika memang bursa sudah ada flow dan real flow dari foreign, maka yang trading competition ini juga mengikutin dari flow foreign. Jadi sebenarnya trading competition ini enggak bisa mengubah pergerakan bursa, tapi bisa menggerakkan saham-saham kecil gitu. Jadi kalau dibilang bursa bisa bergerak karena foreign flow, jawabannya enggak. Ya pokoknya asal ada flow aja, tapi kan kalau saham yang kecil-kecil ini kan menarik buat dikompetisiin ya kok. Mungkin ada peran serta para peserta kompetisi itu gerakin yang itu ya kok.
Benar, benar banget. Jadi peran mereka untuk menggerakkan saham kecil memang nyata, jelas, dan boleh dikatakan dana mereka untuk di saham seperti itu memang mereka mumpuni gitu. Jadi di saham kecil dana mereka memang mampu menggerakkan market cap, dengan market cap saham kecil dan dibanding dengan dana mereka itu mereka mampu untuk ngangkatnya gitu. Jadi it makes sense kalau seandainya saham second liner dan third liner yang gerak. Ya, ini mungkin salah satu penyebab kenapa trade kan rada aktif juga, tapi kan bikin ramai ya kalau yang bisa trading itu dapat duit dari situ ya. Nah, oke, sekarang Andre ada yang bertanya. Andre, silakan Andre. Oke. Nah ini kok mau nanya kalau dari pengaruh apa saat ini asing sendiri masih tetap masuk atau keluar atau seperti gimana kok situasinya kalau dari Michael? Kalau foreign ya tercatat dari bulan Oktober ya sampai saat ini tuh di akhir November dan Desember memang asing condong keluar, tapi keluarnya kalau menurut saya ini hanya aksi taking profit ya. Jika dibandingkan total inflow dan outflow itu masih sekitar 8 banding 2 kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah total inflow itu masih 30 atau 33 triliun, total outflow itu kisaran 4 atau 5 triliun. Jadi inflow kita tuh masih kuat. Apalagi kemarin inflow yang terjadi, saya cukup meyakini itu terjadi karena GDP kita growth-nya tuh lebih dari 2 kali lipat. Dari 1% jadi 3% lebih GDP kita. Dan itu membuat banyak outlook ke Indonesia menjadi bagus tahun depan. Nah itu yang membuat bahwa tahun depan maybe ada potensi arilan inflow lagi ke Indonesia. Dan itu maybe most likely ke saham-saham value ya. Oke. Nah ini mau nanya Ji, kok kalau pandangan dari Ko Michael sendiri tahun depan nih kan masih ada isu-isu juga termasuk tapering salah satunya kan yang suku bunga naik. Nah itu gimana tuh pengaruhnya menurut Ko Michael? Apakah tahun depan tuh banyak orang juga yang ngomongin bakal crash nih? Nah gimana tuh? Pertama ya, kalau kita berkaca dari 2013, semua saham crash, nggak terkecuali value ataupun tech. Nah, tapi tapering yang terjadi pada bulan Oktober kemarin, atau Oktober kemarin atau November, itu malah membuat saham-saham value naik. BBNI naik, kemudian BBTN naik, BBCA all time high. Lalu BBRI juga naik. Alasannya kenapa? Karena selama ini aliran dana itu pergi ke saham teknologi. Dan ketika ada munculnya tapering, kita perlu tahu juga, tapering itu kan artinya kenaikan suku bunga. Indikatornya apa? Inflasi. Kenapa bisa terjadi inflasi? Ya, karena ekonomi sudah bertumbuh. Kalau ekonomi bertumbuh, most likely sentral daripada pertumbuhan ekonomi kan bank. Nah, so net interest margin dari perusahaan banking itu mestinya naik secara logika. Nah, that's why kemarin IHSG bisa menuju all time high karena dimotori oleh banking. Dan begitu juga di tahun 2021. Kemarin ya di FOMC, the Fed Powell juga mengatakan bahwa akan ada 3 kali kenaikan suku bunga. Yang pertama di tahun depan di bulan April kalau nggak salah, lalu di akhir tahun juga akan naik. Jadi total kenaikan kurang lebih 1% lebih ya target mereka. Dan jika ini disampaikan dengan perlahan, maka fear-nya tuh nggak akan seperti itu. 2013 tiba-tiba FOMC, tiba-tiba suku bunga naik tanpa ada yang ekspektasi gitu. Nah kalau ini semua tuh udah takut duluan. Jadi memang bursa tuh udah geraknya tuh tiap mau naik ketahan. Jadi momen-momen sekarang tuh sudah price in. Jadi ketika memang nanti suku bunga udah naik, maka efeknya ke kita nggak akan terlalu gede lagi. Oh oke. Berarti nggak terlalu pengaruh lagi seharusnya ya kalau kita ngomongin ya. Ya untuk short term maybe ada gejolak, tapi nggak akan mempengaruhi pergerakan long term. Dan itu yang justru menjadi kesempatan buat teman-teman yang mendapatkan harga murah, karena kita tahu fundamental kita itu selama 2021 memang kita terlambat ya pertumbuhannya dibanding dengan negara maju lain, dan negara berkembang lain juga kita terhambat dibanding dengan China, Malaysia, Singapura, Brunei terutama, kemudian Hong Kong, itu kita terlambat banget, makanya bursa kita nggak kemana-mana, yang lain all time high. Tapi di akhir tahun dengan program PPKM dan vaksinasi yang cukup masif, ternyata ekonomi kita tumbuh. Ini di Bali aja rame. Dan itu bisa memberikan outlook yang bagus untuk kita, meskipun memang beberapa investor skeptis terhadap kebijakan pemerintah ya. Contohnya kalau nggak salah nggak ada PPKM ya di Bali di akhir tahun ini ya kalau nggak salah ya, jadi dibebaskan untuk pergi kemana-mana gitu. Ini mungkin salah satu kebijakan pemerintah untuk mendongkrak ekonomi, dan itu juga membuat bursa kita turun. Tapi saya melihat hari ini penurunannya tuh bukan aksi exit atau aksi distribusi, hanya sekedar gejolak biasa aja.
Ya mungkin ini karena yang trading yang investnya lagi pada di Bali kok libur kok, jadi nggak pada ngorder. Tapi memang seperti itu Kak. Tapi memang seperti itu. Tapi pengaruh kayaknya ya kok. Ketika menjelang liburan bursa memang pasti sepi. Biasanya seperti itu. Sebelum Idul Fitri sepi, sebelum Imlekan sepi, sebelum Natal biasanya sepi. Sebelum tahun baru juga sepi. Memang seperti itu. Jadi wajar banget sih. Apalagi banyak yang mau taking profit untuk ambil dananya untuk dipakai kan di liburan. Banyak dong. Memang ya value kita tuh memang masih belum terlalu besar. Wajar. Ya, jadi kan orang juga kemarin kan mau ngerjain apa, aduh tapi saya udah kepikirnya libur Ci, nanti aja lah beres libur. Nah itu mungkinnya trading juga jadi kepengaruh kali ya kok? Iya, memang betul. Jadi siklusnya memang seperti itu. Beberapa hari sebelum liburan apapun itu pasti bursa sepi, gitu. Condong sepi, powernya gitu. Sama kalau ada IPO gede ya kok, itu sepi juga duitnya pasti. IPO gede jadi sepi. Intinya setiap ada kebutuhan dana, maka bursa akan condong di taking profit. Nah itu ya wajar sih, hukum yang wajar sih. Oke. Dre, ada lagi Dre? Kim? Ini apa, ada yang nanya juga tuh, saya sih cuma pengen nanya itu apa, banyak yang ngomongin head and shoulder katanya apa? Gimana kok confirm nggak katanya? Iya, jadi ini nggak usah pusing sama head and shoulders-nya atau pattern-nya, tapi intinya IHSG saat ini dia punya areal demand di 65 ya kalau nggak salah. Sekarang berapa sih ya? 65 berapa sekarang sih? Oh, sekarang 6547 ya. 6547. Kalau dia drop under 65, nah itu jadi warning untuk bursa gitu. Nah, memberikan target penurunan yang sampai 662 gitu. Jadi ya ada 300 poin bisa koreksi dan itu cukup dalam. Makanya harus segera. Apakah ini kiamat artinya akan turun terus enggak? Justru ini artinya bursa akan mengadjust areal pembelian yang lebih di bawah daripada areal sekarang gitu. Jadi ya mesti di-prepare sih kalau seandainya breakdown dari 6.500. Nah, ini saya juga mau nanya nih, kalau menurut Kakak nih outlook 2022 gimana nih? Lebih kemana gitu market? Apakah udah ada gambaran atau udah ada gimana gitu? Apa? Giliran lah, saling nanya aja, bebas. Ya kalau saya sih masih menganggapnya bagus ya sama dengan Ko Michael ya. Jadi memang sih Omikron ini kan ada ketidakpastian, jangka pendek pasti akan turun dulu, volatilitas pasti ada lah. Tapi justru saya malah seneng ya kalau sekarang ada turun dulu atau awal tahun ada turun dulu, malah menurut saya feeling saya malah jadi bagus nantinya gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat kan betul kata Ko Michael tadi, GDP kita kuat ya. Udah gitu secara pertumbuhan ekonomi juga bagus. Udah gitu kita lihat juga optimisme juga, kan kita kan negara komunitas ya, pasti kan ke depan juga bagus tuh. BI rate juga tidak diturunkan, tidak dinaikkan lagi kan. Kalau kita lihat ya harusnya tahun depan sih memang jadi momen yang bagus ya kalau kita mau pegang long term. Kalau saya sih pandangannya ke sana sih Ko Michael gitu. Malah saya harapannya kalau bisa turun sekarang nggak apa-apa turun. Malah kesempatan beli yang kemarin nggak kebagian barang ya. Barang inceran yang nggak kebagian beli sekarang. Kok Andre sepertinya case-nya kebanyakan. Saya mah dibawa turun juga hayu, dibawa naik juga hayu kok. Oke. Saya tanya lagi ya. Nah ini saya mau nanya lagi kok. Kalau menurut Ko Michael, view tahun 2022 ya, kira-kira sektor apa yang menarik gitu? Terus apa sektor digital sama yang berhubungan sama ESG sama komoditas itu masih tetap hangat gitu atau ada sektor lain gitu kok? Oke, terus terang ya kalau kita banyak yang memproyeksikan bahwa tahun depan itu bisa menjadi komoditas. Dan ini juga saya ingat itu. Yang kedua, kalau kita bicara sektor maka menurut saya saham-saham value itu bisa tertawan karena recovery ekonomi yang seharusnya terjadi di 2021 itu tertunda. Dan kita sudah menunjukkan gejala kalau kita benar-benar recover di Q3 kemarin, yaitu kita bertumbuh. Nah, inflasi kita juga normal. Jadi inflasi kita, jadi begini, bedanya inflasi kita dengan inflasi di US. Inflasi di US terjadi karena adanya program pembagian uang secara gratis dari pemerintah ke masyarakat, yaitu sebesar kalau nggak 20-an juta per kepala. Jadi pengangguran itu dapat 20-an juta. Nah, uang ini kemana? Ternyata uang ini tuh nggak muter-muter amat di ekonomi Amerika. Jadi recovery-nya tuh bisa dibilang K-shape recovery. Beberapa usaha itu makin drop, tapi beberapa usaha makin naik.
Nah, usaha yang makin naik itu ternyata usaha-usaha yang related dengan work from home gitu, atau orang saat ini Ketimun mengatakan tuh stay at home stocks. Jadi ketika kalian banyak di rumah, kalian bisa ngapain di rumah. Nah, perusahaan-perusahaan itulah yang mendapatkan keuntungan alias tech related. Jadi uangnya banyak lari ke kripto, banyak lari ke e-commerce, banyak lari ke Netflix gitu, banyak lari ke Apple segala macam, orang gila-gilaan. Maka dari itu inflasi di US tumbuh karena spending money ke sesuatu yang berbau teknologi. Sementara usaha-usaha lain itu masih kurang. Itu terlihat dari labor mereka yang masih rendah. Jadi saat ini tuh penyerapan tenaga kerjanya masih rendah. Orang masih malas mau bekerja, malas mau keluar, pengennya di rumah. Nah, inflasinya kenceng karena banyak orang di rumah. Bedanya di Indonesia, inflasi kita bertumbuh bertahap dan itu jauh lebih sehat. Sehingga volatilitas IHSG dibanding dengan luar negeri sebenarnya kita cukup rendah. IHSG memang nggak kemana-mana gitu, sideways aja. Nah, itu tahun depan yang menilai value kita oke, tech kita itu related. Jangan semua tech dihajar gitu. Karena bedanya tech kita dengan tech US kan, tech US itu liquid. 30-an% atau 40-an% Dow Jones itu diisi oleh saham teknologi. Kita 30-an% market cap-nya diisi oleh banking. Nah, itu beda. Jadi tech kita yang porsinya hanya 1%, bayangkan. 1% dibanding dengan 30%. Sementara 1% Dow aja mungkin bisa beli 30% IHSG kali, maybe ya. Jadi saham tech kita yang begitu volatil itu amat berisiko kalau kalian trading atau simpan di situ. Jadi usahakan cari saham teknologi yang dia bisa mengalahkan inflasi. Bisa mengalahkan kenaikan suku bunga. Musuh utama dari saham teknologi adalah kenaikan suku bunga. Karena ketika kenaikan suku bunga, orang lebih mikir nabung aja aku di bank gitu. Lebih baik aku nabung di safe asset di Amerika gitu. Itu akan membuat banyak outflow. Jadi untuk saham teknologi tahun depan yang sektor yang saya pilih adalah banking yang mengadopsi digital, sehingga itu saya punya outlook bullish di digital banks tahun depan. Kemudian banking konvensional dan sektor telco. Itu yang saya bullish. Oke. Kalau ngevaluasi bank digital pakai apa kok biasa kok? Waduh, kalau valuasi itu atau cuman pakai chart aja patokannya? Sebenarnya nggak bisa pakai chart juga. Jadi kalau valuasi bank digital itu kan ada customer lifetime value gitu. Jadi nah, yang kedua tuh bisa pakai kalau di e-commerce kan ada GMV dan TMV, itu kita nggak bisa pakai. TPV aku nggak salah. GMV, gross merchandise value, itu nggak bisa dipakai. Jadi lebih ke customer lifetime value. Jadi seberapa lama orang yang download digital banks masih tetap pakai aplikasi kita. Kemudian, berarti cuman kayak digital banks itu kan dia sebenarnya saat ini memang masih merugi, valuasinya tinggi, maka dari itu mereka rajin melakukan right issue atau penyerapan dana. Nah, itu juga yang perlu diperhatikan tahun depan adalah di mana perusahaan ini ketika melakukan right issue ada nggak standby buyer-nya, ada nggak investor gede di belakang. Jadi digital banks itu akan bertahan ya kalau dia punya dana kuat di belakang. Itu yang penting. Sama kayak bakar-bakaran tahan panjang napas ya kok, paling panjang buat ini ya, habis biaya di depan ya, ibaratnya ya. Tujuannya untuk mendapatkan traffic saat ini ya. Jadi ada juga cost per acquisition ya. Jadi biaya mengakuisisi user itu per user itu berapa. Nah, itu juga dinilai dalam valuasinya. Tapi itu akan berubah ketika mereka sudah berhasil mendapatkan profit. Saat ini memang nggak banyak. Arto kalau nggak salah terakhir kali udah mendapatkan profit ya, karena mereka punya ekosistem yang jelas, mereka punya Gojek. Jadi mereka ketika mengakuisisi, ini bedanya Arto dengan yang lain seperti apa. Dan dari digital banks kita juga punya BBYB. Nah, Arto contohnya mereka udah punya ekosistem, mereka punya Gojek, mereka punya contoh Tokopedia. Kemudian mereka perlu banknya gini. Selama ini mereka top up di BCA, consumer top up di bank-bank biasa. Mereka pikir kenapa nggak kita buat bank sendiri? Maka lahirlah Arto. Mereka punya ekosistem, kemudian dibuatlah banknya. Nah, bedanya kalau BBYB apa? Itu beda sekali. BBYB nggak punya ekosistem. Jadi BBYB dia nge-create dulu, dia punya pasar. Dia burning money dengan cara memberikan deposito yang besar. Deposito BBYB 8%, bayangkan. Gimana orang nggak mau nabung di situ? Kemudian dia punya sistem referral ID di mana kalau ada orang lain yang download BBYB
aplikasi Neo menggunakan referral dia mendapatkan uang sebesar 50.000 atau 100.000, saya lupa. Dan ini membuat jumlah download usernya ini juga dinilai itu menjadi besar sekali di BBYB. Jadi mereka punya BBYB itu jadi punya base customer yang gede. Dan ini bakal mereka jual ke ekosistem. Jadi dibanding ekosistem yang gede-gede ini, mereka perlu user, nah tinggal download ke BBYB, tinggal dikonekkan. Jadi memang ini merupakan salah satu sedikit beratnya dari perusahaan digital banks ini adalah winners takes it all. Jadi yang paling gede lah yang paling menang gitu. Adu napas ya kok, kuat-kuat ibaratnya. Ya, adu napas ya. Money. Dan nggak semuanya bisa disimpan. Ceritanya juga case by case beda-beda. Kita perlu analisa kualitatif ya, bukan cuma angka aja ini ya kok. Bukan cuma angka, bener. Growth mereka ke depan mampu bertahan apa enggak gitu. Nah, lebih anak dana yang gede bisa bertahan. Oke. Nah, ini sektor dari Ko Michael ya. Kalau dari Andre, sektor yang menarik apa Dre tahun depan? Tahun depan sektor yang menarik sih, menurut saya sih logistik sama transportasi masih menarik ya. Logistik juga sama transportasi kan harga kontainer masih tetap tinggi, terus kebutuhan untuk WFH tadi kan katakan Ko Michael juga ya, orang tetap akan tinggi banget tuh untuk distribusi, apalagi kan kalau ada pemulihan ekonomi jelas makin tinggi lagi. Terus basic industri yang pengolahan ya, justru pengolahannya tuh yang bukan di bahan mentah tapi justru yang jadi ya. Nah ini seperti contoh kayak tisu, kayak SPMA, baja itu masih menarik sih menurut saya. Terus tuh bajanya baja kayak yang bukan bahan baku baja kayak di keras ya, tapi yang udah diolah lagi ya. Pipa baja gitu masih menarik sih. Terus kayak yang transformasi digital dari mulai insurtech, fintech, betul tadi kan kata aku ini juga kan kayak digital banking. Terus sama online media, health yang berhubungan dengan digital itu menarik ya menurut saya. Apalagi ada enablernya ya, sekarang kan kayak MTDL tuh enabler semua ya, itu menarik tuh. Dia tuh bangun startup juga kan ada 3, visi misi juga berubah, itu menarik sih. Sama retail, kalau menurut saya justru ya retail ini justru kesempatan buat tahun depan, itu kan lagi inflasi itu justru menguntungkan ya, pertumbuhan ekonomi pulih. Terus yang kedua tuh dengan kenaikan harga dia margin cukup oke itu. Ya harusnya sih yang cari yang bisnis model yang agile dan yang mungkin yang cukup menarik yang cukup masih kecil ya, kalau menurut saya yang kecil market cap-nya itu masih menarik sih. Gitu. Dan consumer masih menarik sih tahun depan consumernya, tapi consumer juga pilih ya, mungkin yang jangan yang sulit naikin harga gitu kan, terus jangan yang ke minuman dulu, mungkinnya lebih ke makanan ya mungkin ya. Kalau saya sih pilih ke sana. Kalau minuman kan takutnya ada pajak ya, pajak sugar ya gitu kan, yang mungkin kita perlu perhatiin. Terus kalau untuk yang tahun depan juga kita kan, saya cukup optimis juga kan ada TA ya, ada pajak, ada TA atau awal tahun kan, itu menguatkan juga. Terus tadi betul kan komoditas juga kan naik juga ke kita juga cukup oke. Harusnya cukup optimis ya. Gitu. Cuma jangka pendek Omikron ini yang kita nggak tahu nih sama volatilitas di market ya. Itu aja sih, Ci. Oke. Mungkin nanti terakhir saya mau minta beberapa saham pilihan ya, tapi yang dibahas hari ini sahamnya bukan rekomendasi beli atau jual, cuman bahan pembelajaran. Jadi kita belajar nih dari pilihan mereka berdua, latar belakangnya apa sih, kenapa mereka pilih ini gitu ya. Nah ini dari Andre sama Ko Michael tadi, ada yang cocok nggak, ada yang sama nggak sahamnya, biar probabilitas winningnya lebih tinggi. Ada yang mirip nggak? Nggak tahu nih kalau Michael apa nih kok sahamnya kok. Big Bang ya kok ya. Kita sebut emiten ya. Pertama tadi aku lupa satu komoditas tuh saya jagoannya tuh ada MDKA satu. Tidak berkaitan dengan corporate action dia, di mana dia baru saja mengakuisisi salah satu tambang emas. Kemudian dia juga proxy daripada nikel dan copper, dan itu merupakan salah satu green energy yang dibutuhkan dunia saat ini. So, I choose MDKA untuk tahun depan. Kemudian ada TBIG di infrastruktur, lalu ada, kalau untuk stok yang lain, digital bank, saya punya Arto, meskipun memang sedikit kemahalan, tapi I believe dengan riset dan target berdasarkan GDP yang ada,
dia masih bisa menyentuh all time high-nya. Jadi ada MDKA, Tebik, dan Arto. Mungkin yang lain seperti di bidang, saya tuh ada satu saham apa tuh, sahamnya kok Andre sama Kak Vivi itu yang saya suka banget tuh, MPMX itu bagus banget sih. Oh, MPMX. Iya, itu gila banget sih, dari kemarin tahun lalu dibahas. Apa kok nggak putus-putus ya? MPMX. Saya sih bagus sih, mungkin Cici kali ya. Kenapa? Saya sih bagus suaranya Cici. Putus sama MPMX ya tadi ya? Iya, itu dari tahun dari awal kita live itu kan di angka 400 atau 500 ya, sekarang udah berapa itu. Nah, lalu beberapa juga yang saya perhatikan tuh yang punya corporate action. Nah, salah satunya grup-grupnya MPMX kan ada Saratoga, kemudian ada Agi, lalu ada musuhnya Agi itu ada pokoknya trio yang saya suka itu berkaitan dengan HAL ya. Jadi ada IRA, kemudian ada PRDA, itu saya suka untuk tahun depan ya. Oke, jadi disclaimer on ya, karena kan memang masing-masing ada katalisnya yang tadi disebutin sebelumnya. Jadi bukan rekomendasi beli atau jual. Kalau misalnya cocok, jangan sembarang jiplak beli, tapi dianalisa ulang ya. Hanya sekedar informasi. Nah, kalau Andre tadi emitennya apa aja? Ya. Jadi kan Ko Michael sebutin alasannya ini. Nah, nanti kita ikutin belajarnya gimana gitu ya. Kalau Andre tadi sahamnya apa aja, Dre? Sambil nanti dipelajarin ulang juga sama alasan-alasannya. Oke, kalau logistik sih saya masih suka SMDR ya. SMDR saya masih senang karena selain ngomongin valuasinya murah, dia prospeknya masih bagus ya. Di antaranya kan kontainer ya, kontainernya masih cukup stabil. Harganya kan juga masih cukup baik ya, marginnya nanti harusnya tahun depan masih ada pertumbuhan ya, biarpun nggak sebesar tahun ini. Nah, kalau di basic industri saya senang SPMA ya. SPMA itu karena dia sudah jadi hanya mengolah untuk tisu biasa aja, tapi dia sudah punya branding juga sehingga bisa jadi price maker ya. Itu yang pertama. Terus kedua, efisiensi dan utilitas pabriknya tuh semakin tinggi, jadi artinya tuh biaya pabriknya juga makin murah. Nah, itu yang membuat marginnya dia tebal. Ini saya melihat SPMA ini justru di fase-fase awal dia masuk ke fast growing company. Saya sih ngelihat ini masih sangat harusnya bisa panjang ya ceritanya tahun depan ya. Nah, ISSP juga masih menarik ya. ISSP di Baja dia juga kan kita lihat tuh apakah ceritanya itu dari cyclical bisa masuk ke fast growing. Nah, ini perlu kita simak sama-sama ya, karena ceritanya juga baru akan mulai ya ISSP ini, karena salah satunya itu kan bahan baku, kalau dia tuh bisa pass on ya. Jadi kalau baja naik dia tetap untung, tapi kalau baja turun malahan dia juga tetap lebih untung lagi karena kan dia beli bahan baku lebih banyak gitu kan. Dan kebutuhan untuk tahun depan kan untuk ibu kota, pembangunan itu tinggi sekali tuh. Nah, itu sangat diuntungkan ya, apalagi kan otomotifnya dia udah masuk juga kan. Nah, itu juga sangat diuntungkan ya. Nah, ini harusnya sih ISSP masih menarik sih untuk tahun depan ya. Nah, kalau yang digital nih, kalau saya sih di antara semua ya memang yang paling saya senang sih MTDL ya. MTDL ini kan apalagi kemarin tuh baru Pubex dia meluncurkan visi misi yang baru ya, menjadi pusat aktualisasi ekonomi digital terdepan. Itu perubahannya cukup besar ya kalau menurut saya dengan penyampaian visi tadi itu. Artinya apa? Kalau saya ngelihat si MTDL ini berusaha di setiap ada startup itu ada MTDL, itu yang saya lihat. Berarti kan luar biasa ke depannya apakah perkembangannya. Berarti kan kalau kita ngomongin dia tuh ada 3 strategi ya untuk startup ya. Dia akan invest di venture capital, dia lalu invest di startup langsung, misalkan di Gojek atau di mana yang besar-besar, bisa jadi kedepannya dia akan invest langsung. Dan yang ketiganya tuh dia bikin startup sendiri itu. Dan bahkan dia udah announce ya bahwa ya, apalagi dengan dirubahnya visi ini. Nah, dia udah announce tuh mau jadi unicorn kan, dia akan kejar menjadi unicorn dalam setahun sampai 3 tahun yang akan datang. Artinya ya dari manajemennya saat ini masih kisaran value-nya kan masih 9T ya. Nanti unicorn tuh berarti 14,5 hampir 15T kan. Nah, berarti kan sangat optimis kalau kita lihat ke depan perkembangannya.